perkenalkan, nama saya Hendra Adrianto Permanaputra dengan NIM-nya 044154 dari Prodi Sistem Informasi. Semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak pada tugas 3 ya. Yang mana soalnya itu membuat proyek baru dengan menampilkan data API yang dengan nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia dengan mengambil dari API open source online dari api.coinlore.net. Lalu membuat tampilan aplikasi mobil dengan tampilannya sebagai berikut dengan menampilkan atribut kolom field, menampilkan atribut kolom dan field rank, name, symbol, dan price USD. Ini adalah contoh sampel dari tampilannya. Kemudian menampilkan dan jelaskan file untuk menampilkan data di atas dan akan source code-nya. Kita mulai ke Visual Studio Code editornya. Oke, seperti biasa ya. Di sini ada 3 core feature yang ada di view Ionic View, yaitu template, script, dan style. Template ini adalah untuk menyusun dari struktur HTML-nya atau aplikasinya. Kemudian ada script untuk menyusun dan mengontrol logiknya gitu ya. Lalu ada style. Style ini untuk mengatur tampilannya. Kita ke script dulu. Di sini kita import graph dan unmounted. Kemudian kita import komponen bawaan dari view Ionic View. Kemudian kita membuat variable namanya coins. Isinya adalah ref dengan type annotationnya adalah array dengan tipenya anything. Jadi apa aja itu bisa masuk dalam array. Lalu ada function getData. Jadi getData ini digunakan. GetData ini adalah sifatnya asinkronus. Jadi dibuat untuk melakukan hit API ke API controller.net dengan await fetch. Kemudian kita parsing agar kita mendapatkan JSON-nya. Await response.json. Kemudian kita transformasi datanya. Jadi kita transformasi dengan slicing data yang menampilkan 10. Jadi slice ini digunakan untuk mengambil banyaknya data tertentu. Jadi kita ngambil dari indeks ke 0 sampai ke 10. Jadi hanya 10 data. Kemudian langsung di-assign ke variable coins pada field value. Lalu ini catch ini ketika gagal nge-hit API ya, dia akan lempar ke sini dan menampilkan console errornya. Kemudian getData ini dipanggil ketika halaman ini dirender dengan memasukkan function ini ke dalam onMounted. Jadi onMounted ini digunakan untuk mengambilkan efek ketika halamannya dirender. Jadi ketika halaman dirender dia akan men-trigger ini onMounted, kemudian memanggil getData. Kemudian karena data ini udah di-assign ke dalam variable coins dan field value, kita kemudian tinggal memanggil data tersebut ke dalam strukturnya. Nah, di sini ini adalah getData. GetData ini digunakan untuk apa ya? Jadi kan tadi kan dipanggil di onMounted ya. Jadi getData ini digunakan sebagai trigger apabila kita ingin melakukan action button. Jadi button ini untuk mengambil getData juga. Jadi nggak hanya ketika onMounted, tapi ketika diklik juga dia akan memanggil data. Jadi bisa digunakan untuk merefresh value-nya dengan menggunakan directive click. Kemudian function getData. Kemudian ada directive if. Jadi ketika count lengthnya true atau lebih dari 0, dia akan menampilkan ini. Kemudian di dalam typo itu ada tr table row dengan menggunakan directive v-for untuk melakukan looping pada variable coins. Jadi coins ini di looping yang mana setiap elemen di dalam array direpresentasikan sebagai coin. Kemudian ada key-nya diambil dari coin ID. Kemudian kita tinggal menampilkan field-nya.
jadi menampilkan coin name, simbol, dan USD-nya, price USD. Kemudian kita transformasi price USD ini sebagai agar tipenya number, dan dia to fix agar tipenya lebih ke apa ya, pokoknya mengambil 2 digit gitu ya. Kemudian kita bisa melihat resultnya dengan menggunakan LPM runners. Kita lihat ya seperti ini. Jadi ketika unmounted kita refresh, nah ketika unmounted dia akan memanggil datanya, sementara dia karena ini lagi karena sementara dia kosong juga, kosong karena lagi melakukan request ke API. Kemudian setelah kosong dia akan menampilkan datanya dan name-nya, name, simbol, dan price USD-nya. Ini ada 10 data. Kemudian ini adalah ada fungsi, ada button get data, jadi ketika diklik dia akan merefresh semuanya. Ini tidak berubah karena apa nama ya, gap waktunya itu terlalu dekat. Jadi mungkin ketika refreshnya ketika 1 menit atau 10 menit mungkin akan berubah, mungkin dari price-nya, simbol, atau name, karena ini gap waktunya berdekatan, jadi mungkin nggak ada perubahan, terlihat nggak ada perubahan. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.